Shalom warga kerajaan. Kita sedang belajar tentang perubahan paradigma. Bukan mindset, bukan kebiasaan, tetapi paradigma. Begitu banyak orang ingin menjadi Tuhan, atau menjadi Allah atau dewa yang disembah. The greatness daripada dunia ini, berapa banyak yang melayani kita, ya? Atau juga yang makan tasnya kita, nyediakan semuanya buat kita. Berapa banyak pengikut kita. Yesus tidak cari fans, tidak cari pengikut. Dan Matius pasal yang ke-20, dia mengajarkan perbedaan antara pemerintahan dalam kerajaan dengan dunia. Siapa yang mau jadi hebat, mau jadi besar, jadilah pelayan, diakoneo, diakonos. Bahkan yang paling hebat menjadi hamba dari semuanya. Dan ayat yang sangat kontroversi bagi orang dunia ini, even the Son of Man. Nanti Natal kita temanya Son of Man. Bukan anak manusia, Bani Adam, tetapi Bar-Enas. Yaitu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, pengikut Kristus itu disebut yang menjungkir balikkan dunia. Turn the world upside down. Soal pola pikirnya beda dan sangat luar biasa. Cuma satu, Allah mau jadi manusia. Jutaan orang ingin jadi raja, ingin jadi Tuhan, ingin jadi dewa. Cuma satu yang mau jadi manusia. Dia berkata, even the Son of Man datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya sebagai ransom, uang tebusan bagi banyak orang. Satu hal yang bodoh sekali bagi orang dunia ini, yaitu saudaraku menyerahkan nyawa bahkan buat orang yang membenci kita. Itu sesuatu yang bodoh. Buat orang baik mungkin ada orang mau mati, tetapi buat orang jahat, buat orang berdosa, cuma satu yang mau lakukannya. It's totally different paradigm. Dan kita melihat raja dan penguasa dunia ini melakukan lording, menguasai. Kita tahu berkat kepada manusia adalah berkuasa atas ciptaan Tuhan, kecuali atas manusia yang lain. Karena itu penjajahan dan semuka bumi harus dihapuskan. Dan kita lihat Yesus berkata, even the Son of Man tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Mau berbahagia, Yesus disebut Allah yang maha bahagia. The most blessed God. Ini kuncinya. Yaitu to serve and to give. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Saya melayani dalam hidup saya. Saya usia saat ini hampir 30 tahun hanya untuk diri sendiri. Dan yang saya dapatkan misteri, penderitaan, kesedihan, kekosongan. Tetapi sejak saya mengikut Yesus, to serve and to give, saya mengalami barang siapa murah hati akan dapat kemurahan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita. Sebab kalau kita tidak mengikuti Sang Raja, kita tidak akan mengalami semua janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, to serve and to give. A new paradigm. Itulah saudaraku nilai dari kerajaan Allah. God bless you all warga kerajaan. Buktikan kita berbeda. Bahwa kita datang untuk melayani seperti raja kita. Karena saudaraku, raja untuk turun gampang, tapi budak untuk naik harus injak-injak yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi warga kerajaan Allah, shalom. Saya percaya setiap kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita ada di tempat ini bukti hati yang kebesaran Tuhan atas hidup setiap kita. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Boleh menyenangkan Dia, Allah yang ajaib dan dahsyat dalam hidup setiap kita. Yang telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas bangsa ini, atas kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup setiap kami. Kami ada di tempat ini menyaksikan betapa Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap karya-Mu yang Engkau nyatakan buat Indonesia dan kota kami Lumajang. Sehingga bangsa dan kota ini boleh menikmati segala yang terbaik. Segala janji-janji Tuhan boleh tergenapi atas bangsa dan kota ini. Sehingga kemakmuran boleh terjadi
terjadi di bangsa dan kota Lumajang. Terima kasih untuk pemerintahan yang hebat yang telah Tuhan pakai untuk bekerja sama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di bumi ini, sehingga lewat kehidupan, lewat kepemimpinan setiap pemimpin yang ada di bangsa dan kota ini, bangsa dan kota ini semakin hari semakin maju, semakin hari semakin diberkati. Sebab kami tahu Tuhan yang menyertai setiap mereka. Kami lepaskan shalom untuk Indonesia, shalom untuk Lumajang. Tanahmu sudah diberkati, airmu sudah diberkati, udaramu sudah diberkati, ekonomimu sudah diberkati. Dan kami percaya Tuhan terus melakukannya sampai Indonesia, sampai Lumajang boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersepakat memberkati setiap pemimpin kami, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala yang kami kasihi, Pastor Ishak Sutanto Latif dan istri. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, urapan Allah terus menyertai setiap kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, kami percaya mujizat demi mujizat terjadi lewat kehidupan mereka. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan, sehingga kerajaan Allah semakin diperluas dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersuka cita, bernyanyi, mau bersuka cita buat Allah yang ajaib dan dahsyat, yang kuasanya sudah diberikan buat setiap kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan Dia lebih dahsyat. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Setiap kita diberikan kuasa. Mari yang percaya sama-sama sorakan. Haleluya. Kuasa Raja mulia
sorak-sorak bagi Dia. kita, Allah yang ajaib. Amin. Haleluya.
agung dan perkasa. Sebab Dia sumber kemenangan kita. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. katakan Raja mulia. Terpujilah namamu Tuhan, sebab namamu itu yang kudus Tuhan, satu-satunya Allah yang kudus. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia, karena Dia Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty.
Lamb? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus. Namamu yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Tiadalah lain selain Engkau, Yesus. Kau Allah yang berkuasa di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu di hidupku. Ku sembah Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kau menolongku, Kau sumber pengharapanku. Selamanya aku mau mengikut-Mu. Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku mau mengikut-Mu sampai akhir hidupku. Ku tetap menyembah-Mu, ku mau mengikut-Mu. Engkau Allah yang sempurna, Allah yang ajaib. Keindahan karya-Mu Tuhan, keindahan karya-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in use. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in use. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in use. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in
Pagi hari ini bukan acara, bukan liturgi, bukan rutinitas. Kami saat ini Tuhan menikmati pribadi-Mu. Menikmati Engkau di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Engkau menjamah dan mengawal setiap kami. Biar setiap kami Tuhan terus bawa, semakin kami ada di dalam rencana Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan, tapi justru kami semakin menikmati keajaiban penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman buat setiap kami pagi hari ini. Jamah setiap kami Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk sampaikan firman-Mu. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang bertemu dengan firman-Mu, kami dimerdekakan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Yang berkemenangan katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bagaimana kabar bulan November? Luar biasa. Kita ada di minggu akhir di bulan ini. Dan tanpa terasa nanti akan dengan cepat terlewat saudara. Kita akan di penghujung tahun 2024 ini. Dan kita percaya bahwa setiap kita kalau saudara kita semua dari bulan Januari sampai November ini semakin nyata terasa saudara. Bahwa setiap kehidupan saudara dibawa semakin naik, semakin turun. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan tetap dari tema bulan kita, tema kita bulan ini saudara. Dan saya mengambil judul yaitu sama-sama baca yuk judul kita pada pagi hari ini. Kita baca 2, 3, perubahan hasilkan pertambahan. Lagi ya baca ya 2, 3, perubahan menghasilkan pertambahan. Nanti kita pasti akan tahu bahwa tentu yang diharapkan itu adalah perubahan yang benar dan juga pertambahan yang benar. Amin. Jadi tidak semua pertambahan itu adalah pertambahan yang benar atau pertambahan yang positif saudara ya. Tetapi kita mau melihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana di dalam perubahan yang menghasilkan pertambahan di situ yang namanya paradigma. Ya, jadi ini sepanjang bulan ini kita sudah dengar paradigma, mindset, saudara, pola pikir, saudara ya. Kita melihat dengan cepat, saudara, kita melihat di dalam KBBI dikatakan bahwa paradigma memiliki arti demikian. Cara pandang seseorang, ya jadi sudut pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi. Jadi dari sudut pandang, dari cara pandang itu yang kemudian mempengaruhi bagaimana dia punya cara berpikir, pola pikirnya dan juga sikap atau juga yang bisa kita sebut respon saudara. Dan juga tingkah laku. Di dalamnya ada perbuatan, ada perkataan. Nah jadi kalau perbuatan dan perkataan tadi gembala senior kita Pak Timotius Arifin berkata bahwa bulan ini bukan bicara merubah kebiasaan. Sebab kalau paradigmanya tidak dirubah, maka ketika keseharian kita ini kita berusaha untuk berubah saudara, maka itu pada titik tertentu kita akan kembali kepada kebiasaan yang lama. Karena paradigmanya belum berubah, saudara. Nah, misalnya saya beri contoh satu saja, ibadah hari Minggu. Bagaimana paradigma saudara dan saya terhadap ibadah?
Atau misalnya saat teduh di rumah kita masing-masing. Paradigma kita tentang ibadah apa? Hanya rutinitas. Paradigmanya misalnya rutinitas orang-orang yang beragama Kristen. Include saudara dan saya ada di dalamnya. Kalau saudara dan saya memiliki paradigma tentang ibadah adalah rutinitas atau liturgi, yang kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Bahkan mungkin kalau ngomong kewajiban, saudara nanti dulu belum kewajiban, baru liturgi atau rutinitasnya orang yang beragama Kristen, yang beragama lain pergi ke tempat ibadahnya masing-masing, saudara. Maka tindakan kita, pola pikir kita, sikap kita terhadap ibadah dan tingkah laku kita terhadap ibadah itu mengikuti paradigma kita. Kita akan kemudian satu waktu ketika ada kepentingan yang lain masuk, misalnya kepentingan apa yang seharusnya kita atur terlebih dahulu, saudara. Tapi ini tidak kita atur. Lalu kita berkata, saya izin dulu ya Tuhan, saya enggak ibadah. Minggu depan saya pasti hadir. Jadi seolah-olah terus absen, saudara, ibadah itu. Tapi berbeda ketika paradigma kita tentang ibadah adalah di mana kita intim bersama dengan Tuhan dan bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus, saudara, dengan saudara-saudara seiman. Dan kita mengusahakan, saudara, kita memiliki komitmen dan kedisiplinan bahwa setiap hari Minggu aku harus ibadah. Jadi bukan untuk yang tadi saya sempat sebutkan kewajiban, juga bukan untuk memperoleh sesuatu supaya diberkati, dilindungi, dipelihara, bukan untuk itu. Tapi kemudian kita memiliki paradigma ibadah adalah pernyataan syukurku kepada Tuhan. Haleluya, amin. Nah saudara, dari pengertian ini saudara, di bawah itu saya menampilkan ada gambar ya saudara. Itu ada 3 orang pakai kacamata. Jadi sederhananya paradigma itu adalah kacamata. Kalau kacamata yang kita pakai itu kacamata warna orange, saudara, maka segala sesuatu akan tampak orange. Kalau kacamata yang dipakai yang di sebelah yang biru muda itu, saudara, maka tidak kelihatan lagi orange, akan terlihat biru muda. Sama halnya dengan paradigma saudara dan saya, ketika kita memiliki paradigma yang masih penuh dengan keduniawian misalnya. Paradigma kita penuh dengan materialistis, memandang segala sesuatu itu dari sudut materialistis. Kita akan melihat segala sesuatu menurut paradigma kita yang kita punya. Nah, kita tidak akan berlama di sini. Jadi, paradigma mempengaruhi cara kita berpikir, buah pikiran kita, ya. Jadi kalau misalnya saudara ada berhadapan dengan teman, sahabat saudara ya, dari perkataannya apa saudara? Perkataannya misalnya selalu melemahkan, pesimis saudara, putus asa, apa-apa kuat, apa-apa wes bojai, bojai saudara ya. Karena apa? Karena punya paradigma yang seperti itu. Lalu juga dari paradigma menghasilkan atau menentukan bagaimana saudara dan saya berespon atau bersikap dari setiap musim kehidupan yang kita lalui. Berapa banyak dari saudara, ini belum kita tutup memang 2024, tapi sudah 11 bulan, hampir 11 bulan kita lewati 2024. Berapa banyak dari saudara yang mengalami lembah, gunung, bukit, lembah lagi. Boleh angkat tangan saudara? Angkat tangan? Benar ya? Saya enggak mau bikin polling, banyak lembahnya apa banyak bukitnya gitu saudara. Tapi yang pasti angkat tangan saudara yang mengalami di lembah, di bukit, di gunung ada penyertaan Tuhan, angkat tanganmu. Amin. Saudara, itu yang harus dipastikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita punya paradigma yang dikuasai oleh firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai gerejanya sampai pada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Nah, tingkah laku kita juga menunjukkan demikian. Nah, saudara,
3 inti paradigma manusia, yaitu yang pertama, paradigma tentang Allah. Allah itu siapa bagi saudara? Saudara mengenal Allah itu sebagai apa dalam kehidupanmu? Yang kedua, inti dari paradigma manusia adalah cara pandang dia, cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Wah, ini banyak saudara, warga kerajaan Allah, saudara khususnya yang mengikuti Rock Journey. Kalau dulu kita Kingdom Training, saudara, saya banyak diberkati ketika mengikuti Kingdom Training. Waktu itu saya dengan suami mengikuti di Kencong, saudara. Saya mengalami paradigma sudut pandang bagaimana memandang diri sendiri dari prinsip kerajaan Allah. Bagaimana identitas itu memang sungguh berperan dalam setiap kehidupan kita. Kita ada di lembah, di bukit, di gunung. Kalau kita punya sudut pandang terhadap diri kita sendiri keliru, saudara, atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka di setiap keadaan, tidak usah ngomong dalam masalah, dalam lembah. Waktu kita ada di bukit, waktu ada di gunung pun kita bisa berespon salah. Dan kemudian yang ketiga, yaitu cara pandang atau paradigma, maksud saya. Paradigma terhadap sesama, tentu sesama manusia. Ada tubuh Kristus, orang percaya, lalu juga semua orang sekalipun ada yang belum percaya di dalamnya. Nah, itu yang akan menentukan saudara, bagaimana saudara ini bersikap di dalam tubuh Kristus sesama orang percaya, saudara, bersama-sama dengan rekan sepelayanan misalnya, lalu juga dengan tetangga, saudara. Kita akan nanti masuk di situ bagaimana setiap hidup kita paradigmanya mesti berubah, saudara. Mengapa paradigma itu mesti berubah? Ya, kita baca dulu ayat ini, saudara. Amsal 12 ayat yang ke-14 berkata demikian. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari apa yang daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara pernah pasti dengar ini, hukum tabur tuai. Pernah dengar ya? Nah, ini firman saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dari paradigma seseorang yang menentukan, menghasilkan, mempengaruhi buah pikirannya, sikap dan responnya, perbuatan dan perkataannya, Amsal 12 ayat yang ke-14 berkata demikian. Jadi kalau paradigmanya negatif, maka saudara, dia akan memakan buah dari paradigmanya yang negatif. Pernahkah saudara mendengar? Saya pernah mendengar saudara. Ada seorang pemilik usaha yang kemudian harus memilih di antara 2 orang untuk direkrut menjadi karyawan saudara di tempat usahanya. Dia berkata demikian, orang yang pertama saya sebut A saudara. Dia berkata, A itu pinter, A itu smart. Gitu. Dia bisa, begitu aku kasih instruksi, dia bisa mengembangkannya jadi dia bisa menerjemahkan gitu saudara. Nah pinter saudara. Tapi sayang, karakternya enggak bagus. Saya singkat gitu aja saudara ya. Ada kemudian ini orang yang kedua B. Yang tadi A, yang ini B, saudara. Yang B ini memang tidak sesmart yang A. Tidak sepinter yang A. Mungkin kalau bicara skill atau keahlian atau kemampuan. Tidak selevel sama yang si A. Tapi kemudian dia berkata, tapi karakternya baik. Karakternya apik. Saya dengarkan saudara, mana yang akan dipilih. Ini bukan direkrut gitu, tapi untuk dikasih tanggung jawab yang lebih lagi saudara. Siapa yang, saya tanya saudara, yang dipilih apa B? Oh banyak yang B ya, tidak ada yang punya pendapat pilih A ya. Nah pilih B saudara. Ya memang benar, dia pilih B. Karena apa? Yang si B sekalipun kemampuan dan kepintarannya tidak seperti A, tapi dia berkata dengan karakternya yang bagus, yang baik itu,
dia bisa dilatih, dididik, diperlengkapi untuk sepintar si A. Nah, ini firman-Nya, saudara. Jadi firman Allah itu luar biasa, mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita, saudara. Khususnya kita warga kerajaan Allah. Jadi kalau kita kemudian berkata bahwa kita tidak perlu berubah, nah mari kita dengar, saudara ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang bangsa Israel. Pelajaran dari bangsa Israel apa? Ketika bangsa Israel yang sudah sekian lama menjadi budak di tanah Mesir, lalu dikeluarkan oleh Allah dengan cara yang ajaib dan berulang-ulang, bukan cuma 1, 2, 5 kali, bahkan berulang-ulang Tuhan lakukan, saudara, pembelaan, penjagaan, pemeliharaan, saudara. Minggu-minggu ini di doa paginya Jember itu sedang ada dalam pembacaan tentang 10 tulah itu, saudara. Kita melihat bagaimana Tuhan bertindak dan Tuhan berkarya. Tapi mari kita dengar, saudara. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-32. Ketika mereka hendak masuk ke tanah Kanaan, Musa mengutus 12 orang pengintai. Dikatakan di dalam ayat yang ke-32 dari pasal 13 kitab Bilangan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel. Sama-sama katakan kabar busuk. Bisa lebih keras, kabar busuk. Oke. Nah, tentang negeri yang diintai oleh mereka. Nah, yang menyampaikan kabar busuk ini 10 orang pengintai dari 12 pengintai yang diutus. Kita lompat ke pasal 14 ayat yang ke-32. Dikatakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah berapa kali? 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Sama-sama katakan berkat. Sama-sama bilang mujizat. Ternyata itu tidak menjamin seorang percaya warga kerajaan Allah untuk mengalami perubahan paradigma. Haleluya. Tapi apakah tidak boleh kita menerima berkat, Bu? Tidak bolehkah kita mengalami mujizat? Saya berkata bukan soal boleh dan tidak boleh. Tuhan pasti berkati kita. Amin. Tuhan pasti nyatakan mujizatnya. Tapi bukan itu tujuannya, saudara. Saya suka dengan statement yang sudah saya puluhan tahun mendengarnya dari Kak Jo Patiasina berkata demikian. Allah itu terlebih suka membuat kita dewasa ketimbang membuat kita nyaman dengan segala berkat dan mujizatnya. Jadi Tuhan itu suka banget, goal Tuhan dalam hidup kita itu adalah mendewasakan kita, mendidik kita. Nah, dalam proses didikan dan proses pendewasaan itu ada berkat, ada mujizat, ada nasihat, ada teguran, ada ajaran. Jadi kalau ngomong berkat dan mujizat itu hanya sebagian dari bentuk bagaimana Tuhan mau mendewasakan saudara dan saya. Haleluya. Nah, 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 memang, tapi saya rangkum saudara menjadi yang ada di depan saudara. Dikatakan demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan saudara dan saya. Supaya jangan kita, ini yang terjadi saudara. Rasul Paulus katakan yang pertama bangsa Israel menginginkan akan hal-hal yang jahat. Yang kedua menjadi penyembah-penyembah berhala, melakukan percabulan saudara. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Sebuah bangsa yang mengalami bagaimana tiang awan dan tiang api. Sebuah bangsa, sekumpulan banyak orang yang makan roti yang turun saudara dari surga. Makan roti mana? Ketika mereka haus, Tuhan sediakan air di padang gurun. Sebuah hal yang mustahil, jadi tidak mustahil itu di depan mata mereka sendiri. Tapi firman Tuhan berkata bangsa ini menginginkan hal-hal yang jahat. Menginginkan itu punya arti kecenderungan. Saudara. Jadi
Apa-apa saudara, pikirannya, sikapnya, perkataannya, perbuatannya jahat saudara. Dan kemudian mereka menjadi penyembah berhala. Kemudian firman Tuhan berkata, yang terjadi pada bangsa Israel adalah banyak dari mereka yang tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Allah memang penuh kasih. Waktu Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, saudara. Benarlah yang sering kali kita dengar, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu tidak semudah mengeluarkan mental budak, karakter budak, paradigma budak dari kehidupan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu menjadi, firman Tuhan berkata, contoh. Bahkan bukan cuma contoh, tetapi peringatan. Untuk memperingatkan saudara dan saya bahwa raja segala raja yang kita sembah penuh kasih, tapi dia juga adil dalam setiap hukumnya. Amin. Nah, saudara, dikatakan yang terjadi pada bangsa Israel itu sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, dan itu sekarang. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, itulah sebabnya setiap hidup kita, Efesus 4 ayat yang ke-23 berkata, untuk mengalami pembaharuan. Kapan terjadi? Terus, saudara. Terus menerus harus terjadi dalam hidup kita. Yang keduniawian, kedagingan, saudara, itu semakin hari dikikis, saudara, bersama dengan kuasa firman. Harus ada ketersediaan dan respon dari setiap hidup kita. Perubahan seorang percaya itu tidak hanya melibatkan peran Tuhan, tapi juga respon kita yang meresponi didikan dari Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sama-sama katakan dibaharui. Itu artinya bahwa yang tidak berkenan kepada Allah nggak dipakai lagi. Kalau udah nggak dipakai, jangan ambil lagi, saudara. Melainkan firman Tuhan berkata yang baru itu sudah datang. Nah, yang lama itu seperti apa? Yang tidak dipakai lagi seperti apa? Di dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, saudara, disebutkan demikian. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya rindu kita baca sama-sama semua poin yang ada di sebelah kiri saudara ini ya. Ya, dari yang pertama. Saya baca dulu. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. 2, 3. Pikirannya, pengertiannya jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, hati yang perasaan tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Udah serakah, yang dilakukan hal yang cemar pula. Nah, saudara, ini yang harus kita kenali, sadari bahwa waktu kita ketemukan diri kita, beberapa yang disebutkan ini saudara, makanya Tuhan itu masih mau urus saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang pada akhirnya dilepas di tengah-tengah dunia yang sudah diangkatan yang bengkok hatinya. Waktu kita diproses oleh Allah, firman Tuhan katakan demikian, bahwa di dalam Efesus 4 ayat yang ke-20-21 dijelaskan, yang tadi itu bukan kamu lagi, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam, sama-sama katakan Yesus. Katakan Yesus. Jadi ini yang membuat ibadah saudara dan saya bergairah.
Ini yang membuat Casey, saudara dan saya antusias, saudara. Nanti kita akan masuk di situ. Bagaimana Tuhan memakai peran orang-orang percaya, saudara-saudara seiman di dalam kelompok-kelompok sel, di dalam komsal-komsal, saudara. Untuk apa? Supaya setiap kita terus belajar mengenal Kristus. Berhenti belajar, maka kita memperbesar peluang untuk gagal. Terus belajar, saudara, tidak pernah berhenti. Terus mau tahu tentang Tuhan, terus ingin mengenal Tuhan. Bukan hanya di nyanyian. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Terus kalimatnya gini lagi. Lebih dalam dari semua yang. Nah itu kalau cuma nyanyian. Dalam hari-hari kita tidak terus mau belajar mengenal Kristus dalam hidup kita. Saudara, maka itu tadi yang saya sebutkan. Karena itu rema yang saya dapat. Nika, berhenti belajar, maka kamu memperbesar untuk kamu gagal. Gagal dalam apa, saudara? Boro-boro kita melakukan kehendak Allah. Jangan dulu, nanti dulu. Mengerti kehendaknya saja kita udah gagal. Karena yang kita lakukan itu tadi, yang dikerjakan, yang diperjuangkan adalah kehendak kita sendiri. Bahkan perasaannya tumpul, hati yang bodoh dan degil. Saudara, diomong firman Tuhan tidak nyambung. Diperkatakan tentang nilai-nilai kerajaan Allah, tidak nangkep, saudara. Kebanyakan lalu bilang gini, yang lain juga gitu kok Bu. Yang lain lakukan yang sama. Nah kita kan senengnya gitu kan saudara. Lakukan hal yang salah, yang tidak tepat, onok boloi. Betul apa betul? Nah kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Karena ada temennya, bahkan mungkin banyak gitu. Orang yang lain juga gitu kok. Buang sampah enggak sembarangan, banyak kok. Naik sepeda motor enggak pakai helm, banyak kok temennya. Jadi belum lagi kita melakukan, ngerti kehendak Tuhan saja kita jadi bodoh dan degil, saudara. Karena apa? Paradigmanya tidak dibaharui. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajar buat kita. Bagaimana sekarang kita ini supaya perubahan paradigma terus terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar dari ayat nats kita bulan ini, saudara ya. Dikatakan, saudara, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayatnya terletak pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Dari dua ayat ini yang pertama, bagaimana paradigma itu berubah. Dan pada akhirnya ada terjadi pertambahan dalam hidup kita. Yang pertama, menerima kebenaran dan memberi diri. Sama-sama baca, 2, 3. Menerima. Sudah sarapan? Saya juga belum. Oke, tapi tidak mengurangi kekuatan untuk membaca dengan lebih keras ya. Oke, 2, 3. Menerima kebenaran dan memberi. Ini bukan perkataan klise, saudara. Tapi ini adalah kunci bagaimana paradigma kita itu mengalami yang namanya sama-sama katakan penyesuaian. Penyesuaian. Jadi bukan kerajaan Allah yang disuruh menyesuaikan sama paradigma kita, kebalik saudara. Kalau kita kebenaran itu tidak kita terima, firman Tuhan berkata, dan kebenaran dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jadi kebenaran yang mana, kebenaran seperti apa yang memerdekakan kita adalah kebenaran yang diterima. Jadi jangan lagi ada roh atau ada mental yang dimana kalau enggak cocok
langsung kita ini, wah gak cocok Kiki. Ini cocok untuk temanku. Tapi kalau yang cocok, baru diterima. Enggak diterima setengah seperempat saudara. Semua kebenaran itu adalah kebenaran yang harus kita terima. Lalu memberi diri hidup kita kepada Tuhan. Memberi diri, lalu kemudian firman Tuhan berkata demikian. Yang di dalam ayat Nats itu Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42 dikatakan bahwa mereka itu adalah murid-murid Yesus. Ulang dan terus diulang. Harus kita ulang, kita ingatkan pada diri kita. Saya ini murid. Amin. Bukan penggemar. Bahkan lebih ironisnya lagi gini. Kita ini memperlakukan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Orang Jawa bilang tambel boto. Saudara dengar ya, itu ya, tambel boto. Jadi nek ana boto etok ya, baru Tuhan Yesus. Orang anak boto Tuhan Yesus dilupakan. Nah, tapi firman Tuhan berkata, karena kenapa kita ini murid? Matius pasal 28 ayat 18-20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Waktu saudara kemudian bertemu dengan teman, sahabat, orang-orang yang kemudian mereka belum percaya Yesus, mereka membutuhkan Yesus. Saudara bawa mereka ke ibadah hari Minggu, saudara ajak mereka di dalam kesi, dalam komsal. Pastikan bahwa goal saudara, kerinduan saudara menjadikan dia murid Yesus. Amin. Sampai dia mengalami Kristus dalam hidupnya dan hidupnya berubah. Yohanes 3 ayat yang kelima sampai yang keenam berkata demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi waktu ada seorang ini firman Tuhan datang sama Nikodemus, saudara. Bagaimana seorang itu bisa mengalami kerajaan Allah? Yesus bilang, kalau orang mau masuk dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Paradigmanya paradigma lahiriah. Apakah aku harus masuk ke dalam rahim ibuku? Itu pun kalau ibunya masih hidup, saudara. Paradigmanya lahiriah, padahal yang dimaksud oleh Allah, bagaimana itu yang dimaksud oleh Allah, manusia batinia kita dilahirkan kembali. Dari menerima kebenaran dan memberi diri, saya kemudian mendapatkan kesimpulan demikian. Bahwa perubahan paradigma itu tidak dengan paksaan, saudara. Tidak diancam juga, ayo berubah. Nek gak berubah nanti terkutuk jadi kodok gitu. Nggak gitu saudara. Kok ada yang guyu? Pernah diomong gitu ya? Jadi kodok gitu. Jadi tidak dibawa ancaman. Ada peran Tuhan, tapi juga ada respon dari setiap kita. Kemudian bagaimana paradigma berubah? Bertekun dalam pengajaran. Ulang yuk, 2, 3. Bertekun dalam pengajaran. Bertekun dulu nih kita belajar ya. Dalam 2 Timotius 3 yang ke-16 dulu yang kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Allah, patokannya. Jadi kalau misalnya dibilang SOP-nya, SOP hidup saudara dan saya, itu firman Allah. Bagaimana firman Allah itu ngajar kita, nyatakan kesalahan kita. Itu bicara bahwa tidak ada seorang pun yang kemudian sempurna, istilahnya tidak bisa lakukan salah. Bisa lakukan salah. Saya pun masih bisa lakukan yang namanya kesalahan. Tapi ada firman Tuhan, bersyukur ada firman yang kemudian nunjukkan salah nih. Jangan belok kiri, belok kanan gitu kan. Kemudian memperbaiki kelakuan kita, mendidik orang dalam kebenaran. Nah semuanya itu saudara, kita harus tekuni.
Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima berkata, ini penghalang orang tekun, saudara. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk, sama-sama katakan, menentang pengenalan akan Allah. Jadi kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sampai hari ini saudara masih belum bisa mengampuni seseorang yang menyakiti, mengecewakan saudara misalnya 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10, 20 tahun yang lalu. Mari kita berkata bahwa kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Jangan lagi diingat saudara, apalagi gini. Kalau ngingat yang begitu, saya pernah berjumpa dengan seorang ibu. Seorang wanita, saudara, ibu-ibu, saudara. Sampai warna baju dari orang yang melukai dia dengan perkataan itu ingat. Wah, saya angkat jempol, saudara. Dengan gaya bicaranya itu, Bu. Waktu itu dia masuk. Saya aja lupa, saudara. Misalnya warna biru gitu. Tolong ya, yang warna biru jangan tertuduh, saudara ya. Saya cuma jadikan contoh saja. Warna pakai, saya masih ingat, Bu, dengan baju biru, terus gayanya gini, saudara, ya gayanya gimana? Saya gini, daripada nginget yang demikian, mending inget itu kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau nginget yang tadi, iso turu napa mboten? Mboten iso tilem toh, gitu kan? Betul tak? Jawabannya gitu. Tidak bisa tidur, saudara. Wah, ini sama-sama sama saya nih dari patokannya. Tapi kalau kita ngingat kebaikan Tuhan, ketemu sama orang yang menyakiti kita, saudara, kita kemudian itu tadi paradigma, mata, kacamatanya beda. Oh, ngapain ya? Aku nginget-nginget dia punya perkataan yang tidak baik buat aku. Kacamatanya beda. Menurut kacamata firman Allah. Ya udah ketemu, ya gimana kabarnya? Sekarang tinggal di mana? Loh, lebih enak gitu tak? Saya pastikan malamnya saudara enak tidur. Bahasa Latinnya itu hati saudara ndak ngaronyo. Yang mau tahu artinya ngaronyo, tanya Onya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, lanjut sama-sama katakan 2, 3. Maka, ulang lagi, saudara harus berjaga-jaga. Begitu saya bilang baca sama-sama 2, 3. Gitu saudara ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, 2, 3. Maka selubung itu diambil daripadanya. Katakan haleluya. Waktu ada selubung, kita lihat segala sesuatu gelap, saudara. Perekonomian, rumah tangga, pendidikan, masa depan anak, dan lain sebagainya, saudara. Itu gelap semua. Tapi waktu kita berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kita mengalami terang Tuhan yang ajaib. Kita bisa melihat dengan jelas, saudara. Kita percaya melihat dengan mata iman kita, saudara. Setiap hal dalam kehidupan kita. Roma pasal 5 yang ketiga dan yang keempat. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini bicara tentang ketekunan, saudara. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, sama-sama katakan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan yang namanya pengharapan. Kata ketekunan mungkin pernah didengar, tapi saya ulang lagi karena saya pun juga di refresh lagi, saudara. Dari kata menimbulkan ketekunan, kata menimbulkan itu menunjuk kepada sebuah proses, saudara. Bahwa orang tekun itu bukan untuk hanya satu masa tertentu, untuk sementara, tapi terus menerus, saudara. Bagaimana orang itu disebut tekun? Karena dia terus melakukannya tanpa henti, saudara. Dengan komitmen yang tinggi.
Kata menimbulkan di situ dikatakan saudara dari bahasa Yunaninya yaitu katergazomai. Yang berarti menghasilkan, mengerjakan dan ini mempersiapkan. Wah, saya dengar arti ini saudara. Oh, jadi kalau Tuhan kelihatannya tidak lakukan apa-apa. Waktu saudara dan saya alami kesengsaraan, penderitaan, pergumulan, perjuangan saudara dalam hidup saudara dan saya. Ada saat dimana kelihatannya Tuhan tidak bikin apa-apa saudara. Kayaknya Tuhan ini diem nih. Padahal Tuhan itu di samping kita. Ini lagi katergazomai. Lagi dipersiapkan saudara. Dipersiapkan apa? Waktu kita bertekun, tahan uji kita itu bertambah. Amin. Haleluya. Jadi dari orang yang tidak punya komitmen, lalu kemudian kita punya komitmen. Saya ingat betul Bapak Gembala sampaikan di 2010-2011, awal-awal saya ada di keluarga Rock Lumajang, saudara. Komitmen itu yang membuat seseorang bernilai. Jadi kita bernilai bukan karena atribut, aksesoris, apa yang kita pakai, yang kita kenakan. Nilai kita ada pada komitmen kita. Nah waktu kita ada pegang komitmen kita, firman Tuhan bahkan bilang gini, memegang sumpah walaupun rugi. Dilihat tidak dilihat orang. Halo? Dihargai tidak dihargai orang. Dipuji bahkan disepelekan, direndahkan orang. Tetap sama kualitasnya. Haleluya. Amin. Tidak dipuji atau dipuji tetap sama saudara. Nah waktu kita mengalami kesengsaraan firman Tuhan berkata. Saudara Tuhan sedang Tuhan sedang mengizinkan kita untuk ada dalam proses itu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan dalam diri kita yang namanya tahan uji. Kemudian dari tahan uji mempersiapkan pengharapan dalam diri kita. Jadi waktu saudara berkata kepada orang di luar sana, di mana kita ada dalam sekarang ini transforming people's paradigm saudara. Di luar sana tetangga saudara, kenalan saudara, tidak punya pengharapan, putus harap, putus asa, perekonomian seperti ini. Banyak orang pesimis, banyak orang ketakutan saudara. Tapi waktu saudara mengalami katergazomai itu, ada dipersiapkan pengharapan dalam sini. Saudara menyampaikan sesuatu bukan sesuatu yang mati, tapi sesuatu yang hidup. Waktu ada pasangan di satu kota di Jawa Tengah, nikah 2 atau 3 tahun, belum punya anak. Lalu dengan orang tua suaminya disuruh pisah. Suaminya itu anak tunggal, saudara. Disuruh cerai untuk ya ujungnya ke sana untuk nikah dengan wanita yang lain. Lalu pertama istrinya datang hubungi kami, lalu kemudian dia sudah katakan udah ya putus asa begitu sudah. Singkat cerita, lalu kita ada dalam doa sama, dia doa dan puasa saudara. Terus kemudian singkat cerita tidak jadi bercerai. Dan bukan cuma tidak jadi bercerai. Dia hubungi saya, dia katakan, aku hamil. Wow, itu kayak saya ikut hamil saudara. Puji Tuhan, saya gitu. Ini kan bukan, ya semua orang yang hamil itu rata-rata lah ya, bukan semua ya. Kebagian besar kan happy, senang. Tapi ini kan ada katergazomainya itu loh. Haleluya. Sudah ikuti? Ini bobotnya karena dia punya pengalaman, ada menimbulkan
dihamilkan. Jadi kehamilannya bukan hanya sebuah proses bagaimana suami dan istri kemudian hamil, hubungan suami dan istri lalu hamil. Bukan cuma itu. Tapi ada katergazomainya ini saudara. Di mana dia berharap sama Tuhan. Yesus tolong aku. Saya bilang gini, yang di luar kontrolmu, yang tidak bisa kamu kendalikan, izinkan Tuhan mengerjakannya. Nah saudara, maka kemudian kalau kita bertekun, firman Tuhan berkata ada pengharapan dalam setiap hidup kita. Yang terakhir, bagaimana paradigma berubah, yaitu komunitas saling. Firman Tuhan tadi berkata di dalam Kisah Para Rasul, saya baca sebentar ya. Dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi mereka ini berkumpul bukan asal kumpul. Jadi pastikan Casey saudara, Casey kita adalah perkumpulan di mana yang akan kita baca ini. Yang pertama, Kisah Para Rasul ayat yang ke-42 dari pasal yang kedua. Berkumpul memecahkan roti dan memecahkan roti. Ya ini cuman gambaran aja, bukan berarti harus ada roti gitu saudara. Mungkin babi panggang, itu kan ya, ayam bakar. Oh ayam bakar enggak dipecahkan ya, diiris gitu saudara. Kisah Para Rasul 2:46, berkumpul di rumah secara bergilir. Itulah sebabnya kita kemudian mengenal yang namanya berkat Obed-Edom. Haleluya, amin. Membuka pintu rumahmu untuk komsal, saudara. Bukan soal apa konsumsinya, saudara. Tapi pada waktu kita berkumpul di situ berdoa, dikatakan makan bersama dengan gembira, saudara. Dan tulus hati. Maka di situ ada sukacita, ada gesekan, pasti ada. Kalau enggak ada gesekan berarti kurang dekat. Lo and gue kurang dekat gitu. Tapi waktu ada gesekan, pada waktu kita paradigmanya berubah, kacamatanya memandang kepada sesama, kepada tubuh Kristus. Oh, aku perlu dia. Untuk apa? Untuk membentuk karakterku. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Saudara, ini gambaran yang pernah saya terima waktu saya di sekolah teologi, saudara. Waktu di asrama. Orang di sekitarmu itu adalah guntingnya Tuhan. Sama-sama bilang ini, kurang ini, nah lo gitu saudara, gunting. Nah, bukan untuk gini-gini saudara, gunting. Tapi dikatakan tetap gembira, tulus hati. Karena apa? Karena kemudian ini tadi berkumpul di rumah makan bersama. Jadi makan bersama itu alkitabiah. Haleluya. Lanjut saudara. Berkumpul menceritakan perbuatan Allah. Jadi bukan menceritakan yang lain. Ceritakanlah perbuatan Allah yang saudara alami. Karena apa? Di dalam kesaksian saudara, di dalam pengalaman saudara, itu Tuhan sedang, bahasa saya saudara ya, menitipkan, menaruh saudara, menginvestasikan yang namanya iman dari orang lain. Waktu kita testimoni, saudara, kita kesaksian, sharing life, aku ngalami gini, aku bersyukur Tuhan itu sampai hari ini. Tidak harus masalahnya sudah selesai, masalahnya belum selesai juga oke. Saudara berkata sampai hari ini aku tetap percaya. Nah kata percayanya diwujudkan apa? Dengan bertekun. Aku tidak mau menyerah, aku mau tetap tekun kerja, aku tekun beribadah, aku tekun komsal, aku tekun Casey, aku tekun pelayanan. Saudara, di situ ada orang lain yang mendengarkan. Saudara tidak pernah tahu. Yang kemudian orang lain gini, wih, ibu itu semangat ya. Padahal dia pergumulannya begitu. Muncul saudara, muncul semangat dari hidupnya. Itu tadi bahasa saya. Tuhan menaruh,
menitipkan bagaimana rema itu bicara kepada orang lain. Di satu waktu giliran kita yang dikuatkan dari yang lain. Dari menceritakan perbuatan Allah. Kenapa ini? Kemudian yang terakhir, berkumpul dalam persekutuan yang erat. Nah, saudara, kata erat itu menunjukkan tidak ada dusta di antara kita. Erat itu menunjukkan keterbukaan, tidak ada topeng. Tidak ada yang dipalsukan, saudara. Tapi kita semua saling menerima seorang dengan yang lain. Nah, kekasih Tuhan, dari apa yang kita dengar pada pagi hari ini, kita melihat bahwa kerajaan Allah, firman Tuhan berkata, bertambah-tambah. Kalau tadi kita lihat ya, kita dengar ketika kita bertekun, ketika kita memberi diri kepada Tuhan, maka Tuhan tambahkan pengalaman di dalam kita, pengalaman akan Tuhan. Tuhan tambahkan karakter-karakter Kristus dalam diri kita. Dan ini penambahan yang juga terjadi. Kisah Para Rasul 2 yang ke-41. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan ayat yang ke-47 menyebutkan. Dan mereka sama-sama katakan disukai. Ini bukan like dislike versi, maksudnya itu kayak wah aku suka dia karena dia suka neraktir, bukan gitu saudara ya. Tapi karena ada perubahan yang terjadi, dikatakan disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dengan kata lain ditambahkan dengan bilangan-bilangan murid. Jadi sifat dari kerajaan Allah itu inklusif, bukan eksklusif. Jadi tidak ada gap. Warga kerajaan Allah itu tidak terus, ini apa namanya, ini gap apa gitu saudara ya. Tapi ini menyebar saudara, inklusif, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sifat dari kerajaan Allah. Kita juga kemudian tidak memandang rendah orang yang lain saudara. Kenapa? Karena kita punya paradigma seperti bagaimana Tuhan memandang orang-orang di sekitar kita. Demikian pula kita memandang mereka. Nah, kekasih Tuhan, mari kita ikuti cara Tuhan merubah kita. Jalani prosesnya, responi prosesnya dengan benar. Maka dia akan menambah-nambahkan segala perkara ilahi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara percaya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Sehingga kami dapat berkata kepada-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan memilih kami dari sekian banyak orang. Menebus kami, memilih dan memanggil setiap kami. Dan kami mau responi panggilan-Mu. Kami mau Tuhan ikuti bagaimana Tuhan memproses, mendewasakan setiap hidup kami. Kami percaya hidup kami menjadi orang yang percaya, dapat dipercaya. Dan pada akhirnya kami menjadi orang-orang kepercayaan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Lanjutkan karya-Mu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Untuk umat-Mu yang sekarang ini sedang mengalami lembah yang kelam dalam persoalan Tuhan. Bahkan sekarang yang sedang mengalami ada di puncak bukit, bahkan puncak gunung sekalipun. Kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah kami. Yang kami percaya terus memegang erat setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang telah diberkati dengan firman-Nya sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus memberkati. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus
you're the source of my joy. Every day and every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Right, shout joy, 'cause He is good to you and me. Oh, shout joy. Satu kotak. Nah, good lagi. Terus lagi. Ya. Have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, sing with me. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He is good to you and me. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He is good to you and me. 'Cause He is good to you and me. 'Cause He is good to you and me. Shout joy! Panitia Natal 2024 mengajak seluruh keluarga besar Lumajang untuk bergerak bersama mengerjakan pohon Natal. Tim dekorasi membutuhkan hiasan Natal berupa bola-bola merah dan emas yang akan digunakan dalam membuat pohon Natal setinggi 4,5 meter. Bagi jemaat yang rindu menabur dapat transfer ke rekening BCA atas nama Shirley Kristina Wiatmojo dengan nomor 125 250 5088. Generasi muda, mari bergabung bersama dalam ibadah KGC Rocket setiap hari Jumat pukul 5 sore di Menara Hall lantai 2, Jalan Lintas Timur 275. Untuk informasi dapat menghubungi Saudari Kenensa atau Saudari Josephine. Kingdom Community atau KC adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KC, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Yosua Haryanto di 0812 3532 8677. Bagi Anda yang rindu menabur dalam pembangunan, Anda dapat transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Cahaya Menora Indonesia dengan nomor 125 7999 777. Persembahan dapat diberikan secara online melalui wallet yang Anda miliki, dapat juga ditransfer di rekening BCA atas nama GBI Rock Lumajang dengan nomor
125 9500 999. Persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GB Rock Lumajang 2 dengan nomor 125 8988 999. Mari kita sambut anak-anak raja. Bisa berdoa dari tempat ini, kita bersama-sama kita berdoa buat putra putri kita. Glory haleluya Yesus. Silakan Bapak Ibu berdoa buat putra putrinya, katakan perkataan yang membangun iman dalam kehidupan mereka, biar hanya Yesus yang jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Glory haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, anugerahmu. Glory haleluya. Mari kita arahkan ke depan, kita berdoa buat keluarga depan ini. Bapa, kami ucap syukur buat kasih setia anugerahmu, penyertaanmu yang sempurna dalam kehidupan mereka. Mereka sudah membimbing, menuntun setiap langkah kehidupan anak-anak mereka dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih setiamu. Biar Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya hikmat marifat yang dari surga itu ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau juga telah menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kehidupan anak-anak kami. Biarlah firman-Mu itu termeterai dalam kehidupan mereka, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Biarlah pola pikir Kristus itu ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan anak-anak kami. Dimanapun anak-anak kami berada, biar mereka boleh jadi berkat bagi kedua orang tua mereka, jadi berkat bagi generasi mereka, bahkan jadi berkat bagi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mereka lebih lagi, apa yang dikerjakan, dilakukan, biar itu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh antusias kami melepaskan berkat buat kehidupan anak-anak kami. Kiranya berkat anugerah, kasih setialah Bapa, Allah Anak Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang memberkati dan menyertai kehidupan anak-anak kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya anak kita diberkati dari setiap Tuhan. Mari kita katakan, amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Haleluya. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu. Terima kasih buat fellowship pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa mengubah paradigma baru kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu. Kami penuh dengan penuh antusias, kami mau berubah oleh karena pembaruan budi yang ada di dalam kehidupan kami. Itu yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pada pagi hari ini ke dalam Tuhan anugerah kasih setia-Mu. Beracara lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Yang mengubahkan paradigma kami. Paradigma yang baru itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Biarlah itu menjadi dupa yang berbahagia di hadapan Engkau. Dan boleh menyukakan hati-Mu. Dan membuat nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang bertugas keluar kota. Biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah keberadaan hamba-Mu boleh jadi berkat bagi jemaat yang dilayani pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan buat kehidupan generasi yang sudah melayani kami pagi hari ini. Biarlah pelayanan mereka boleh menyukakan hati-Mu dan menyenangkan Engkau Tuhan, bahkan mempermuliakan dan meninggikan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang beraktivitas. Kami percaya penyertaan yang sempurna itu ada dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku, kembalilah beraktivitas dengan penyertaan kasih setialah Bapa, Allah Anak, Anak Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setiap memberkati dan menyertai-Mu. Diberkatilah sisi rumah-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah anak cucu keturunan-Mu, diberkatilah istri-Mu, diberkatilah orang tua-Mu, mertua-Mu. Apapun yang kau kerjakan oleh kedua belah tangan-Mu, percayalah Tuhan akan buat berhasil dan kau menikmati keberuntungan demi keberuntungan. Dan diberkatilah studimu. Dan oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupanmu itulah yang menuntun, membimbing, dapat mengingatkan akan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati dan disertai Tuhan. Mari kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku.